Aku tidak akan pernah memaafkan Noe atas apa yang dia lakukan. Aku tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Tidak akan. Tidak, Tante. Tidak. Bonekaku. Kenapa Paman Noe mengusir Tante dari rumah? Tidak sayang, Paman Noe tidak mengusirku. Tante yang memutuskan untuk pergi. Kenapa? Apa aku bisa bicara berdua dengan bonekaku? Tentu saja. Beritahu saja pada kami keputusan yang akan kau ambil nanti. Kami akan menunggu di rumah. Baiklah. Tolong bawa koper-koper itu. Aku tidak ingin Noe melihatku di sini saat dia kembali. Esperanza. Tolong tunggu aku bersama Estevi di rumah sepupuku. Ya, Estefania. Apapun yang kau minta. Tante selalu jujur padamu. Dan sekarang kau sudah semakin besar, Tante akan tetap jujur. Keputusan yang Tante ambil sangatlah sulit. Tapi Tante tidak bisa mengubahnya. Biar aku bicara dengan Paman Noe agar kalian bisa berbaikan. Aku berhasil membantu Frida diperhatikan lagi oleh orang tuanya. Kalau aku menelpon Paman Noe dan bilang Tante digigit tikus rabies, mungkin itu akan berhasil. Tidak semudah itu, sayangku. Tapi sepupuku rambut palsu kecil akan kehilangan ayahnya. Dia akan mengalami hal yang sama seperti Irma. Saat dia besar nanti, dia akan membeli ayah di jalanan. Pak, apa kamu menjadi ayahku? Pergilah, anak kecil. Berapa hargamu? Aku ingin membelimu agar kau menjadi ayahku. Ayah tidak bisa dibeli di jalanan, anak konyol. Seorang ayah. Aku ingin membeli seorang ayah. Seorang ayah. Aku membayangkan sepupuku rambut palsu kecil ingin membeli seorang ayah. Jangan pikirkan itu. Kenapa Cassandra begitu iri, Tante? Kenapa dia tidak mau berbagi ayahnya dengan Tante atau rambut palsu kecil? Noe tidak memikirkan Estevi sekarang. Karena Cassandra sudah jauh darinya selama 15 tahun. Mungkin Paman Noe ingin membalas cinta yang tidak bisa dia berikan pada Cassandra. Halo Cassandra, aku menelponmu karena aku sangat khawatir. Hari ini aku terima cek pertamaku dan aku ingin mengundang ayahmu dan istrinya untuk makan malam. Tapi si insinyur sedang marah dan dia tidak menerima undanganku. Jelas sekali dia punya masalah pribadi. Apa kau tahu soal itu? Kabar buruk, Marcos. Ayahku dan Estefania sudah berpisah. Dan aku merasa sangat sedih sekarang. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka bisa berdamai? Lebih baik kalau kau tidak ikut campur, Marcos. Tidak baik jika orang luar mencampuri masalah pribadi seperti itu. Itu tidak bagus. Aku tidak percaya pernikahanmu dengan Noe akan berakhir, Estefania. Dia bisa saja mencegahku meninggalkan rumah. Tapi ketika aku memintanya untuk memilih antara ucapan putrinya dan ucapanku, Noe memilih ucapan putrinya. Pernikahan tidak bisa berakhir begitu saja. Kalian harus bicara, mencari solusi. Saat kalian menikah, kalian mendapatkan berkat dari Tuhan. Pernikahan berlangsung seumur hidup, Estefania. Tolong mengertilah. Aku tidak bisa tinggal serumah dengan pria yang mencurigaiku, Gabriel. Noe mencintaimu, Estefania. Kita semua tahu itu. Cintanya sangat rapuh, Luciano. Ketika kita mencintai dengan tulus, kita tidak meragukan pasangan kita. Aku rasa dia hanya kesal karena kau tetap diam. Karena kau tidak memberitahunya tentang pertemuanmu dengan Ernesto. Temui Nyonya Estefania. Cobalah untuk memperbaiki keadaan ini. Tidak, aku tidak bisa. Aku sudah melangkah maju.
Dan saat ini aku sangat terluka. Tapi aku tidak akan kembali padanya. Apa yang telah kau lakukan, Noe? Kau menghancurkan hal terbaik yang pernah kau miliki. Estefania pergi dari rumah ini bersama Estefi. Dan kau tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Jangan salahkan aku, Esperanza. Itu keputusan Estefania. Aku tidak memintanya untuk pergi. Terkutuklah saat Cassandra datang ke dalam hidupmu. Bagaimana bisa kau bicara seperti ini? Cassandra adalah putriku dan anugerah bagiku. Estefi juga putrimu. Sekarang dia akan tumbuh jauh darimu, sama seperti Cassandra. Karena 15 tahun itulah hatinya menjadi keras seperti batu. Sekarang jiwanya hitam dan tidak tahu kasih. Itu semua tidak benar. Cassandra membuktikan kemuliaannya dengan menyembunyikan pertemuan Estefania dan mantan kekasihnya itu. Dia melakukannya untuk menghindari masalah, untuk menghindari perpisahan ini. Berapa lama Estefania menyembunyikan ini dariku? Dan apa yang diketahui pria itu sehingga dia memberikan uangnya? Noe, Tadinya aku pikir pernikahan kami ini tulus. sangat mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Apa kau lupa ketika Lorena muncul dalam hidupmu dan kau merahasiakannya dari Estefania? Aku sendiri menasehatimu untuk tetap diam agar tidak menyakitinya. Estefania melakukan hal yang sama padamu. Dia merahasiakan Ernesto darimu agar kau tidak terluka. Pernikahanmu tidak bisa berakhir begitu saja, Noe. Kalian terlalu saling mencintai. Lagi pula, pikirkan putrimu Estefi. Dia masih bayi. Jangan khawatir rambut palsu kecil, aku akan membuat orang tuamu berteman lagi. Awas kau ya Solovino. Kalau aku punya anakmu dan kau berani meninggalkanku, maka aku bersumpah akan menghajar gigimu sampai rontok. Kenapa kau jadi sangat agresif, sayangku? Kau tahu saat kita punya anak, aku akan sangat menyayanginya. Tidurlah rambut palsu kecil, kau akan segera melihat orang tuamu bersama lagi. Kau juga sayangku, ini sudah malam. Ibu akan menyanyikan lagu untukmu agar kau cepat tertidur. Anak ayam kecil berkata, pip 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 pip. Ketika mereka lapar dan kedinginan, ibunya mencari jagung dan juga gandum, memberi makanan dan tempat berlindung. Pernikahanmu selama ini bahagia. Kau tidak bisa menyerah hanya karena satu orang jahat. Kau harus memperjuangkan apa yang sudah menjadi hakmu. Tidak ada lagi yang menjadi milikku. Cassandra menghancurkan segalanya. Kalahkan dia. Hancurkan ilusi yang dimiliki Noe tentang putrinya. Kau harus menyelamatkan hidupmu, Estefania. Estefania, kau harus menyelesaikan masalah ini. Bagaimana kabar Estefi Silvestre? Si kecil sedang menyanyi untuk Estefi dan Arturito agar mereka bisa tidur. Ditemani oleh pengantin baru Solovino dan Ciripa, si kecil tampak seperti induk ayam, dikelilingi semua anak ayamnya. Putri kecilku sekarang tidak punya ayah. Tapi aku tidak akan menangis lagi. Aku harus mencari solusi. Dan aku tidak mau menerima sepeser pun dari Noe. Dia suamimu, dia tidak akan menelantarkanmu atau anak kalian. Aku tidak menginginkan apapun darinya, Cecilia. Aku punya uang sendiri. Aku akan hidup dari uang itu. Kau mau kemana? Untuk menjemput Estefi. Kami akan menginap di hotel malam ini. Tolong, tetaplah di sini. Ini juga rumahmu. Terima kasih, Luciano. Tapi ini bukan tempat yang benar. Aku butuh waktu untuk berpikir saat ini. Jika itu yang kau butuhkan, tinggalkan Estefi di sini untuk malam ini.
Cecilia, ada benarnya. Aku akan mengantarmu ke hotel yang kau pilih. Tidur dan istirahat adalah yang terbaik untukmu. Mungkin besok kau akan berubah pikiran. Aku tidak akan mengubah pikiranku. Aku harus pergi sejauh mungkin dari Noe. Dan itu tidak mungkin dengan tinggal di gedung ini. Semuanya sudah berakhir antara kami. Dan hal terbaik adalah mencari pengacara yang baik. Agar kami bercerai secepatnya. Berikan sambutan meriah untuk pengantin baru kita. Noe, kenapa kau biarkan semuanya berakhir tiba-tiba? Saat kita memiliki cinta yang indah, kenapa kau tidak menghentikan aku pergi? Kau akan bertemu dengan Irma besok. Kau akan melihat betapa menawan dan istimewanya dia. Putri kita, Cristobal. Ya Tuhan, aku hampir tidak bisa percaya. Ya, anak malang yang lugu itu. Dia pikir dengan 20.000 yang dia tabung, dia tidak akan punya cukup uang untuk bisa membeliku. Aku tidak tahu kenapa dia pikir aku semahal itu ya. Kapan dia akan menjadi anak kita secara sah? Saat ini berkas adopsinya sedang diproses. Kita harus menyiapkan kamar tidurnya, membelikannya banyak boneka. Aku ingin dia punya semua yang tidak dia miliki. Yang terpenting adalah kita memberinya kasih sayang. Tentu saja dia akan punya banyak sekali kasih sayang. Ada sesuatu yang membuatku gugup, Cristobal. Irma sudah bertemu denganmu dan menerimamu sebagai ayah. Tapi bagaimana denganku kalau dia tidak menyukaiku? Stefania, begitu mudah bagimu untuk menyembunyikan sesuatu dariku. Begitu mudah bagimu untuk meninggalkanku. Apa itu Stefania? Apakah dia kembali? Apa yang kau lakukan di sini? Bersabarlah, Paman Noe. Aku tidak bisa berjalan dengan baik. Apa? Hah? Apa yang terjadi denganmu? Kakiku terkilir di sekolah. Apa orang tuamu tahu kau datang kemari? Maksudku, apakah ayahmu tahu? Tidak tahu. Apa yang kau lakukan di sini malam-malam, Tuan Putri? Aku datang untuk bicara dengan Paman dari hati ke hati. Karena aku menderita insomnia, jadi kita bisa bicara 10 atau 20 jam. Sepertinya obrolan ini akan sangat panjang. Aku sangat sedih, Paman Noe. Aku mendengar tante rambut palsu memberitahu orang tuaku bahwa dia meninggalkan rumah bersama sepupuku rambut palsu kecil. Tanteku sangat sedih dan dia pergi ke hotel untuk beristirahat. Jadi dia pergi ke hotel? Tante pergi sendirian. Estevi menginap bersama kami.
Ada yang ingin kukatakan. Kenapa paman marah padanya? Aku tidak suka kalian bertengkar. Ini seperti kalau orang tuaku bertengkar. Ada hal-hal yang tidak bisa dipahami anak-anak. Lebih baik sekarang kau kembali tidur saja dan biarkan paman istirahat. Jangan berjalan, biar paman mengantarmu. Ayo. Sulit sekali bicara dengan orang dewasa. Kabar yang Cecilia berikan membuatku sangat kecewa. Tidak mungkin pernikahan yang harmonis itu berakhir seperti ini karena Cassandra. Sungguh, aku benar-benar tidak percaya bahwa seorang anak dengan wajah polos seperti dia mampu menghancurkan hidup Nyonya Estefania. Padahal dia wanita yang baik sekali. Oh, jika aku jadi suster kepala, aku akan mengeluarkan murid nakal itu dari sekolah. Suster, walau perilaku Cassandra tidak benar, aku tidak punya alasan untuk mengusirnya. Semoga anak itu akan berubah. Memperbaiki hubungan ayahnya dan Estefania ada di tangannya. Anak itu sangat tidak tahu terima kasih. Nyonya Estefania sangat baik. Dia membukakan pintu rumahnya untuknya. Dan lihat apa yang diberikan sebagai balasannya. Terima kasih Tuhan. Kau telah mengirimkan Sonia kepadaku. Dia sangat berbeda dari Cassandra. Ada orang-orang yang begitu buta sehingga tidak menyadari mereka membawa kalajengking di punggung mereka. Tentu saja seperti Insinyur Gamboa. Kau harus bersyukur pada Tuhan atas keberuntungan yang kau miliki. Aku janji akan melakukannya, Nyonya Balkazar. Bagus sekali. Ayo bersiaplah. Tunggu, Nyonya. Aku akan berikan 20.000 yang telah aku tabung agar kau bisa menyimpannya untukku. Mereka mencuri uangku, Nyonya. Aku tidak punya uang lagi. Mereka mencuri uangku untuk membeli ayah. Seseorang mencuri uangku. Aku tidak akan bisa membeli ayah yang aku inginkan. Aku akan tinggal di sini untuk selamanya. Tidak, Irma. Tenanglah. Uangmu pasti tidak hilang, nak. Mungkin kau tidak mencarinya dengan teliti. Ayo kita cari bersama-sama. Kita pasti akan menemukannya. Ayo. Aku sudah mencari dengan teliti dan uangnya tidak ada. Jangan menangis, Irma. Jangan menangis. Aku mohon. Baiklah, mari kita cari. Ya, kau benar. Uangnya tidak ada di sini. Apa yang aku lakukan sekarang? Tanpa uangku aku tidak bisa membeli ayah. Tidak, Irma. Jangan katakan itu. Uangnya akan ditemukan. Dengar, walau jika uangnya tidak ditemukan, aku bisa meminjamkannya. Bukan pinjaman, Nyonya. Ini harus dari uangku. 20.000 untuk membeli ayahku. Kalau aku tidak membayar, aku kehilangan ayahku. Tidak, Nak, tidak. Jangan menangis. Sudah. Jam berapa Tante Rambut Palsu akan tiba? Sebentar lagi, sayang. Aku ingin bertemu dengannya dan mengatakan dia tidak boleh menangis lagi. Itu yang kita semua inginkan, supaya Tante Estefaniamu tersenyum lagi. Ayah, jangan lupa kita sudah sepakat untuk membelikan Irmita beberapa baju agar dia cantik saat bertemu Paman dan Bibi. Ayahmu sudah membicarakannya dengan ibu. Saat tantemu datang, dia akan pergi belanja dengan ibu. Aku akan membawakan sarapan untuk Sonia. Sebentar, Silvestre. Ya? Ada sesuatu yang perlu kau tahu. Pria yang datang mengunjungi Sonia kemarin bukanlah ayah dari salah satu teman sekelasnya, tapi suami dari bibinya. Pria buruk yang berani mencuri bingkai perak yang kita berikan kepada Sonia. Kurang ajar. Aku tidak ingin pria itu menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Baik. Itu pasti tantaku. Sayang, tolong jangan bicara tentang Cassandra dan Noe di depan tantemu. Tantemu meminta kita untuk tidak ikut campur, dan kita harus hormati keputusannya agar tidak menyakitinya. Tapi ayah, aku sangat suka kalau aku bisa menyelesaikan masalah orang dewasa. Tapi dalam situasi ini, lebih baik biarkan mereka selesaikan masalah mereka sendiri. Ini masalah yang sangat sensitif. Kehidupan orang dewasa penuh dengan masalah. Aku sama sekali tidak percaya kalau ada pencuri di panti asuhan ini. Tolong bantu
bantu aku menemukan 20.000. Tolong aku, Nyonya Balkazar. Tenanglah, sudah aku bilang padamu, kalau uangmu tidak ditemukan, aku akan meminjamkannya. Tidak, aku tidak mau pinjaman. Aku mau uangku kembali. Masuklah. Permisi, Nyonya Balkazar. Ada sesuatu yang harus kalian semua ketahui. Ada apa, Lucina? Dorothy selalu mengejek Irma. Dia bilang pada Irma ayahnya tidak bisa dibeli. Dan dia selalu berkata Irma tidak akan pernah memiliki ayah. Jadi mungkin Dorothy yang sudah mengambil uang Irma. Balkazar, itu adalah sesuatu yang harus kau selidiki. Segera temui Dorothy. Segera, permisi. Aku tidak ingin kehilangan ayah yang baik itu, Nyonya Zamora. Bagaimana aku bisa sampai ke rumah Dulce Maria kalau tidak punya uang? Irmita, tenanglah sayang. Itu tidak akan terjadi. Ini dia Dorothy, Nyonya Zamora. Dorothy, Irma kehilangan uang 20.000 yang dia simpan di bawah kasur. Apa yang kau ketahui tentang itu? Apa Nyonya menuduhku mencuri? Karena ada alasan untuk mencurigaimu. Dan demi kebaikanmu sendiri, aku harap kau akan menjawab dengan jujur. Selamat pagi. Semoga aku tidak mengganggu. Tentu saja tidak. Apa kau ingin bergabung dengan kami untuk sarapan? Tidak, terima kasih. Sebenarnya yang membawaku ke sini adalah karena tadi malam aku sudah bicara dengan Cassandra dan dia mengatakan keluarga Gamboa sedang mengalami masa-masa yang sulit. Aku sangat menyukai mereka dan aku ingin tahu apakah mungkin aku bisa membantu mereka. Kami sangat menghargai niatmu, Marcos. Tapi ini adalah masalah yang sangat pribadi dan hanya mereka yang bisa menyelesaikannya. Kau mau kopi, Marcos? Tidak, terima kasih. Tolong,